Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuhnya, penuh syukur, penuh sukacita, karena hidup hanya satu kali dan sangat singkat. Maka kita berusaha menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang kesulitan dalam hidup, tantangan, kelemahan, kekurangan yang ada pada kita, ketidaksempurnaan, dan bagaimana kita menyiasatinya, menghadapinya. Kebahagiaan itu tidak berarti menghindari derita, tetapi menghadapinya dengan antusias, dengan keyakinan bahwa saya lebih kuat dari penderitaan yang saya alami. Dan penderitaan ini bisa menjadi negatif atau positif, tergantung bagaimana saya menyikapinya. Penderitaan tidak menentukan siapa kita, tetapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bereaksi, itulah yang menentukan siapa diri kita. Maka kita bisa menghadapi derita sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Dengan kesadaran bahwa saya lebih kuat dari penderitaan, dan penderitaan itu seperti dengan halnya yang lain, sifatnya sementara. Nanti pasti akan berlalu. Dengan cara seperti itu, kita tetap bisa menemukan harapan, kegembiraan, antusiasme, kendati harus menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini. Kekuatan juga bukan berarti tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Tetapi kekuatan adalah sebuah kesadaran untuk berani menerima kenyataan sebagaimana apa adanya dan kita hidup secara otentik. Justru itulah orang yang kuat. Kita seringkali tampil seolah-olah kita ini begitu kuat, begitu mengendalikan, begitu mampu mengatur segala-galanya, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Menurut saya itu justru tidak otentik. Kita nanti akan mengalami kesulitan dan kemudian bisa frustrasi, karena pada dasarnya kita tidak bisa mengendalikan kehidupan ini. Ada yang bisa kita kendalikan, respon kita, cara berpikir kita, sikap kita, tetapi banyak yang tidak bisa kita kendalikan, karena memang di luar kendali kita. Cuaca, penyakit, sikap orang lain, tidak bisa kita kendalikan. Justru dengan keterbukaan, menerima kehidupan apa adanya, dan kemudian kita bisa menyikapinya dengan tepat, berpikir dengan jernih, pada waktu itu keputusan-keputusan kita menjadi lebih bijaksana. Karena itu mengalami kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kekurangan, it's okay. Itulah kehidupan. Kita tidak sedang hidup di dalam mimpi bahwa kita bisa mengendalikan kehidupan ini, bahwa kita bisa mengatur segala-galanya sesuai dengan rencana kita. Tetapi tidak harus kita mengatur segalanya, karena sebetulnya kehidupan ini sudah ada yang mengaturnya. Sudah ada hukum-hukumnya yang membawa kita kepada kesempurnaan, kepenuhan, kebahagiaan. Kita justru berusaha bagaimana menemukan jalan-jalan yang dapat kita gunakan untuk menyelaraskan keinginan, mimpi-mimpi kita dengan kehendak Tuhan, kehendak semesta, hukum-hukum alam. Nah, pada waktu itu kita tidak melawan kenyataan, tetapi kita justru bisa menyiasatinya. Kita tidak melawan gelombang, tetapi kita bisa ride on it. Ya, kita bisa bermain selancar di atas gelombang. Demikian juga ketika angin kehidupan menerpa kita, kita tidak melawannya, tetapi bisa menyesuaikan diri dan tidak menjadi patah.
karena kita cukup fleksibel dan lentur dan percaya bahwa angin dan badai itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Dengan iman, dengan keberanian, dengan kerendahan hati, kita justru bisa menemukan kesempatan-kesempatan dalam peristiwa-peristiwa yang nampaknya adalah tantangan yang membawa derita. Tetapi sebetulnya adalah pintu menuju kepada kekuatan, kepada kebijaksanaan, kepada kedamaian. Dibutuhkan keberanian untuk melalui pintu itu. Dan disitulah kerendahan hati, ketulusan, authenticity dibutuhkan untuk maju terus bersama dengan Tuhan. Di belakangnya ada keyakinan bahwa seluruh kehidupan ini diselenggarakan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana. Karena itu sikap kita bukan melawannya, tetapi menyelaraskan irama hidup kita, keinginan kita, sikap-sikap kita, reaksi-reaksi kita, cara pandang kita dengan kehendak Tuhan. Dengan cara itu, kehidupan justru lebih menakjubkan. Karena kita kemudian terlibat dalam rencana besar Tuhan yang terjadi lewat peristiwa-peristiwa kecil dalam hidup kita sehari-hari dan melibatkan diri kita. Apakah kita mau mengikutinya atau kita melawannya dengan pemikiran bahwa saya bisa mengendalikan kehidupan saya dan kehidupan di sekitar saya. Yang tentu itu tidak benar. Justru kepasrahan, surrender adalah keterbukaan penuh, penerimaan utuh total terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Tidak melawan peristiwa yang sedang dihadapi demi mimpi masa depan yang masih ilusi, atau karena pengalaman masa lalu yang ingin dihindari. Sebaliknya, setiap peristiwa dihadapi dengan sepenuh hati, dengan kejernihan, dengan cinta, dengan kesiapan untuk menerima segalanya, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Disitulah kemudian kita menemukan kehendak Allah yang nyata hadir dalam setiap peristiwa. Maka sebetulnya derita, penyakit, kegagalan tidak harus menentukan kita, tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bereaksi, meresponnya, itu yang menentukan. Dan kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita akan mampu melampaui tantangan, kekurangan, kegagalan dengan bijaksana. Sehingga kita menjadi lebih kuat dan menjadi lebih bijaksana. Bahkan kekurangan, tantangan, dan kegagalan itu sebetulnya mengandung nilai positif yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Karena memang kehidupan seperti itu, tidak semuanya serba mulus, serba nyaman. Ada ups and down, tetapi kita bisa bereaksi, bisa menyikapi dengan bijaksana. Dan ujungnya kita yang semakin menanjak, kita yang semakin baik, kita yang semakin bijaksana, kita yang semakin kuat. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.